Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 fase C yang berjudul menulis berbagai tipe teks sederhana berdasarkan gagasan hasil pengamatan pengalaman dan imajinan dengan rangkaian kalimat kompleks secara kreatif, menarik, dan indah. Nah, di sini ada identitas penyusun. Saya sendiri Jamila Lubis, kelas 5A PGMI. Nah, di sini ada petunjuk pembelajaran. Yang pertama, perhatikan penjelasan guru pada awal pembelajaran. Kedua, pelajari jenis teks sesuai petunjuk atau deskripsi, narasi, surat, puisi. Ketiga, amati contoh teks dan catat ciri-cirinya. Keempat, tulis teksmu berdasarkan pengalaman, pengamatan, atau imajinasi. Kelima, periksa dan perbaiki tulisanmu atau ejaan kalimat isi. Dan terakhir, presentasikan atau serahkan tugasmu ke guru. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenali ciri dan tujuan berbagai jenis teks sederhana. Kedua, menulis teks berdasarkan gagasan pribadi secara efektif. Ketiga, menulis teks hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi. Nah, yang terakhir, menulis surat pribadi, undangan, dan puisi sederhana. Nah, mengenali ciri dan tujuan berbagai jenis teks sederhana. Fokus, siswa memahami apa itu teks deskripsi, narasi, surat pribadi, dan puisi, pada apa cirinya dan apa tujuan penulisannya. Jenis materi, pengenalan konsep dan contoh. Dan ketiga, kegiatan belajar. Nah, yang pertama, mengamati contoh teks deskripsi, narasi, surat pribadi, dan puisi. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri dan tujuan tiap teks. Ketiga, mencocokkan jenis teks dengan fungsinya. Selanjutnya, menulis teks berdasarkan gagasan pribadi secara efektif. Fokus, siswa belajar menulis teks sederhana berdasarkan ide atau pengalamannya sendiri, menggunakan kalimat efektif. Jenis materi, ide pokok kalimat efektif, penyusunan paragraf. Kegiatan belajar itu, yang pertama, brainstorming, mencari ide dari pengalaman pribadi. Kedua, menulis paragraf sederhana dari gagasan sendiri. Nah, yang terakhir, perbaiki kalimat agar efektif atau tidak boros kata, jelas dan baku. Nah, menulis teks hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi. Fokusnya melatih siswa menulis deskripsi, narasi, dan fantasi atau imajinasi. Jenis materinya itu, yang pertama, teks deskripsi dari hasil pengamatan. Kedua, teks narasi dari pengalaman. Ketiga, teks imajinasi dari fantasi atau kreativitas. Nah, di sini ada kegiatan belajar. Jenis tulisan, deskripsi. Kegiatannya itu mengamati lingkungan sekolah dan menulis gambaran suasana atau tempat. Jenis tulisan, narasi. Mencari pengalaman liburan atau pengalaman lucu. Jenis tulisan, imajinasi atau fantasi. Kegiatannya itu menulis cerita bebas berdasarkan imajinasi. Nah, menulis surat pribadi, undangan, dan puisi sederhana. Fokusnya menulis teks fungsional dan estetis. Materinya itu jenis teks, surat pribadi. Kegiatannya itu mengirim pesan pribadi. Isinya salam, isi, penutup, tanda tangan. Jenis teks, surat undangan. Kegiatannya itu mengajak ke suatu acara. Tujuan, waktu, tempat, hormat, resmi, atau sederhana. Nah, jenis teks puisi, mengekspresikan perasaan dan imajinasi, irama, diksi indah, bait, dan baris. Kegiatan belajar ada 3. Yang pertama itu menulis surat pribadi untuk teman. Kedua,
membuat undangan ulang tahun sederhana, dan terakhir menulis puisi tentang perasaan alam atau persahabatan. Nah, rangkuman hubungan tujuan dan materi. Tujuan pembelajaran itu mengenali ciri dan tujuan teks, materi yang diajarkan, definisi, ciri, tujuan teks, bentuk aktivitas, mengamati dan mengidentifikasi contoh teks. Tujuan pembelajaran menulis berdasarkan gagasan pribadi, materi yang diajarkan, ide pokok, kalimat efektif, bentuk aktivitasnya, menulis paragraf dari pengalaman atau pribadi. Tujuan pembelajaran menulis berdasarkan pengamatan dan imajinasi, materi yang diajarkan, deskripsi, narasi, fantasi, bentuk aktivitas, menulis teks dari pengamatan, pengalaman, atau imajinasi. Tujuan pembelajarannya menulis surat dan puisi sederhana, materi yang diajarkan, struktur surat, formal undangan, puisi. Bentuk aktivitasnya menulis surat pribadi, undangan, dan puisi. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu deskripsi, menggambarkan objek atau suasana. Kedua, narasi, menceritakan pengalaman atau peristiwa. Yang ketiga, surat pribadi, sarana komunikasi kepada orang lain. Yang terakhir, puisi, mengungkapkan perasaan dan imajinasi. Nah, di sini ada materi pembelajaran. Yang pertama itu teks deskripsi, kedua menulis berdasarkan gagasan pribadi, ketiga teks surat pribadi, dan terakhir teks puisi. Apa itu teks deskripsi? Teks yang menggambarkan objek, tempat, atau suasana secara detail sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama itu menggunakan kata sifat, kedua menggambarkan objek secara rinci, ketiga menggunakan pencai indera. Nah, contohnya itu halaman sekolahku sangat indah. Bunga mawar merah bermekaran, kupu-kupu berterbangan, dan udara sejuk terasa sejuk. Nah, menulis berdasarkan gagasan pribadi. Langkah menulis itu ada 5. Yang pertama itu tentukan topik, kedua tentukan gagasan utama, ketiga susun kalimat menjadi paragraf, keempat gunakan kalimat efektif, terakhir periksa kembali tulisannya. Contohnya itu, hobiku adalah memasak. Setiap akhir pekan aku membantu ibu membuat kue coklat. Kegiatan itu membuatku senang karena bisa berbagi dengan keluarga. Nah, surat pribadi. Struktur surat pribadi, tempat dan tanggal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim. Contohnya itu Medan 12 Januari 2025. Hai sahabatku Sinta, minggu depan sekolah mengadakan lomba menulis. Aku sangat semangat. Doakan aku ya. Salam hangat, Rani. Teks puisi. Ciri puisi ada 3. Bahasa indah dan imajinatif. Kedua, menggunakan majas. Terakhir, ekspresi perasaan. Contoh puisi sederhana itu, Ibu, kasihmu seperti mentari, menghangatkan setiap pagi, menyinari langkahku tanpa henti. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.